Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Kalau untuk kemarin kan kita udah bahas kris Pasopati sama Kleber, Ya, yaitu kali ini ada nggak untuk jenis ageman yang untuk jaga-jaga diri atau jaga-jaga untuk badan? oh, untuk seperti itu. Kalau yang menjangkau seperti itu, kayaknya saya tidak punya, Mas. Tapi saya punya sebilah tombak itu bisa memberikan filosofi untuk keselamatan diri kita itu. Ibarat kita ada musuh yang akan menyerang, atau kita ada perampokan ada apa itu kita bisa terhindar. Yang bisa dinamakan kita menunduk musuh kita, jadi kita usir seperti itu, jadi kita tidak bisa celaka. Orang yang mau mencelakai kita tuh tidak ada niat celaka, itu jadi hilang. Seperti itu yang saya punya. Itu hanya untuk apa? Itu juga untuk berlaku untuk hal-hal magic kayak ilmu hitam Oh juga. iya, itu mencakup semua, Mas. Keselamatan diri kita dan diri keluarga kita. Jika itu pusaka ditaruh di rumah, itu ada sangka kalau itu tidak akan bisa masuk. Yang dinamakan kita menundung, berarti kita akan mengusir segala hal-hal jelek, Mas. Jadi kita selamat, tidak ada yang dirugikan. Seperti itu, tidak harus berkelahi lah, apalah, kita cukup diam diri di rumah, tapi diberikan keselamatan. Seperti itu yang saya punya. Berarti intinya buat untuk jenis tolak bala juga gitu ya. Iya, seperti itu. Untuk penampakannya ada, untuk penampakan barangnya. Oh, untuk bilah keris yang saya punya. Ya, Ya, kalau masnya ingin melihat, ya saya perlihatkan. Kerisnya sih tidak istimewa, Mas, ya. Kalau menurut orang mungkin, tapi bagi saya tombak ini sangat istimewa. itu asal usulnya dari mana Mas? Kalau asal usul ini saya kurang jelas, Mas, ya, karena saya dulu dikasih oleh paman saya ini. Jadi saya tidak bertanya paman saya dapat dari mana, cukup diberikan untuk dirawat, saya rawat. Diberikan kuncinya dan diberitahu filosofi dan makna dari tombak ini sendiri. Saya lihat penampakannya. Ya, nah seperti ini, Mas. Nah, tombaknya seperti ini. Oh, ini jenis tombaknya bukan Iya. bukan keris. Bukan. Untuk dalamannya sendiri penampakannya. Untuk dalamannya sendiri, oke, boleh saya buka biar masnya bisa melihat sendiri dan menilai bagaimana keistimewaan dari pusaka ini. Ya, seperti ini, Mas. Isinya hitam. Ini untuk apa nih Mas jenisnya Mas? Ini Pak D saya bilang itu tombak tundung musuh, Mas, pamornya. Namanya tundung musuh. Iya, tombak tundung musuh. Oh, dari namanya aja udah kelihatan jelas. Iya, besinya hitam, kulon. Ya seperti bentuknya seperti ini karena sudah termakan masa, Mas, ya. Ini zaman Majapahit. Bilanya hitam. Kalau kita pegang itu seperti kita memegang ini kulit ular, terasa kasar. Ada jarum-jarum yang menusuk di jari kita. Berarti ini untuk tanggungnya sendiri Majapahit ya. Ya, ini tanggung Majapahit. Seperti ini. Tidak terlihat, besinya hitam. Pamornya tunggul apa? Pamornya, tundung musuhnya terlihat. Tundung musuh ya. Ya, ini juga pamor ini jarang orang mempunyai, Mas. Dibilah keris pun atau dibilah tombak yang berpamor tundung musuh itu sangat langka. Tidak sembarang orang mempunyai. Berarti emang sesuai namanya supaya tundung musuh itu menundukkan musuh gitu ya. Iya, menundukkan. Jadi itu yang dinamakan musuh itu tidak hanya berwujudan manusia. Teluh sangat orang mengirimkan ke rumah kita kan karena dia menganggap musuh. Berarti kan dia yang harus kita tunduk, kita singkirkan. Seperti itu. Untuk cara pemakaiannya ada cara khusus apa gimana itu? Kalau pemakaiannya sih tidak ada yang khusus, Mas. Cukup kita taruh di tempat yang bersih dan rapi yang tidak dilangkain orang. Bisa kita taruh di atas lemari ataupun di atas itu tempat tidur kita. Intinya di atas kepala, Mas. Untuk keselamatan tidak perlu kita bawa kemana-mana. Tetapi kalau kita tergesa, ada sesuatu yang mengharuskan, kita cukup bawa dilipat dengan kain, kita simpan di tas ataupun kita bawa di dalam jaket. Karena panjangnya kan tidak terlalu panjang, Ya. simple.
ini maaf Mas ya, saya masukin kembali karena tidak boleh lama-lama terlihat. Ya. Karena Kalau untuk perawatannya sendiri Mas, kalau perawatan ini saya kasih minyak Mas agar tidak ada korosi di ini bilah tombak, biar awet dan kesannya itu harum dan terlihat pamornya dengan jelas. itu pamornya juga sangat jelas Mas ya. Iya, ini kan saya sering kasih minyak jadi bilah tombak itu jadi bagus seperti ini. Saya kasih minyak ini misik putih Mas ini. Wanginya tuh, harumnya tuh seger. Saya suka, saya pakai minyak itu. Jadi terlihat dengan jelas pamor dan bisinya. Ini pusaka ini udah berapa lama Mas ya? Wah, kalau saya yang megang itu sekitar 15 tahun Mas ini saya bawa. Kalau di Pak D saya dan dari yang memberinya saya kurang tahu. Di Pak D saya itu katanya dari bujangan ini sudah dibawa Pak D saya disimpan di taruh peti Mas. Karena Pak D saya sudah sepuh diberikan ke saya, diahli wariskan soalnya anaknya semuanya perempuan, tidak ada yang bisa merawat. Mungkin beliau percaya dengan saya untuk merawat domba ini. Untuk selama pemakaian ini apa ada kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami? Dulu Mas ya, sebelum saya tahu ada satu kejadian yang aneh. Domba ini seperti mengeluarkan asap. Waktu saya tidak berikan minyak apa itu, saya biarkan, saya sepelekan itu bisa mengeluarkan asap. Seperti memberi isyarat untuk saya. Ibaratnya kita minta diberikan makan seperti itu. Karena saya lupa, walaupun seperti apapun bentuknya, jika kita mempercayai dalamnya ini kan terisi kodam. Ya, kodam itu kan butuh juga seperti manusia makanan, tapi kebutuhannya kan hanya pewangian. Pewangian juga sunnah kan. Nah itu saya berikan itu terus sekarang jadi seperti ini Mas, bagus, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi dulu pernah ada cerita, saya ada persaingan kerja Mas dulu. Ya namanya orang kerja Mas ya kan, ada orang tidak suka lah dengan saya, ingin menyingkirkan saya dengan cara halus. Itu saya tahu Pak D saya memberikan sebuah perkataan dan nasihat kepada saya, suruh hati-hati. Kata beliau ada yang tidak suka dengan pekerjaan saya seperti itu. Tiap malam pun badan saya terasa aneh. Setelah tombak ini saya taruh di kamar saya ambil dari rumah Pak D saya bawa ke rumah, itu makanya jadi adem kembali Mas. Badan saya juga tidak terasa apa-apa lagi. Saya sih tidak meyakini Mas ya, karena semua itu kan kuasa yang kuasa. Kita kan hanya memberikan ada pelantaran saja ya, seperti ini. Bagi saya ini berarti bermanfaat juga, saya simpan di rumah untuk pengayuman juga dan keselamatan rumah tangga. Jadi kita pribadi mencakup semua keluarga. Domba ini sangat istimewa. Selama pakai ini apa ada kejadian seperti mimpi-mimpi aneh atau Kalau mimpi pernah Mas, saya jujur ya. Setelah diberikan tombak ini oleh Pak D saya terima 7 hari itu di malam, kalau tidak itu Selasa lagi Mas, saya itu bermimpi aneh. Saya itu dikejar-kejar orang itu seperti sekampung ingin membunuh saya Mas. Saya berlari tunggang-langgang sampai di tengah hutan. Ada sebuah gubuk kecil yang reot. Di dalam itu ada seorang kakek-kakek berjenggot panjang, berjubah putih. Dia duduk di atas daun jati. Saya menangis, minta pertolongan, tidak ada yang menolong saya. Terus kakek itu memanggil saya. Saya disuruh mendekat, diberikan sesuatu, disuruh memegang dan untuk memberikan keyakinan dalam hati Mas, untuk keselamatan. Setelah saya pegang dan saya keluar, orang yang tadi mengejar saya itu semuanya pergi tunggang-langgang meninggalkan saya Mas, jadi saya selamat. Setelah saya buka tuh seperti sebilah tombak ini, mimpinya seperti itu. Setelah saya bangun, saya samakan dengan tombak ini, kok sama? Berarti yang bersemayam di dalamnya seorang kakek berjubah putih, berjenggot panjang, memakai tongkat di dalamnya.
sudah toba ini. Dalam mimpi saya seperti itu mas. Itu mimpinya nggak sekali dua kali mas, sampai hampir 4 kali mimpinya sama. Setelah itu saya mencoba mendekatkan diri kepada yang kuasa, saya minta diberikan kebatinan mana ingin merasakan dan ingin bertemu. Jika memang bisa bertemu, ternyata saya dipertemukan, dan saya sekarang sudah tahu toba ini, makanya saya simpan, saya rawat dengan bagus. Jarang orang punya mas toba seperti ini. Ya ini juga cukup jarang, saya Iya. juga baru lihat pertama kali yang model seperti ini. Ya. Misalkan kalau kita ada serangan-serangan itu apa, ada tanda-tanda terlebih dahulu apa gimana? Firasat mas, pemikiran kita ada. Misalkan kalau mau diserang dari hal-hal gaib ada firasat. Iya ada. Kita diberikan petunjuk. Jadi itu walaupun kita sedang tidur, nanti ada yang ini seperti membangunkan kita. Entah apapun itu, pasti kita bangun seperti itu. Walaupun kita tidak bisa bangun, keselamatan itu mutlak mas, tidak akan sampai di diri kita. Tetapi yang pernah saya rasakan tuh ada ini mas, ada tanda-tandanya. Kita merasakan sebuah firasat. Jika kita tertidur, kita ada yang membangunkan. Di saat kita melamun dan tidak menyadari, tiba-tiba ada yang menyadarkan, seperti itu mas. Berarti itu tombak yang untuk tunduk musuh ya. Iya. Ya berarti cukup sekian. Untuk lain kali bisa dilanjut lagi untuk jenis pusaka lainnya. Oh iya. Ya. Mungkin kalau kita bertemu kembali, kita bisa review kembali yang Mas ingin tahu. Ya, nanti saya hubungi kembali ya. Iya.